Setelah sempat buron, Polda Jawa Tengah akhirnya menangkap 2 orang pimpinan perusahaan yang mengirimkan ABK ke kapal ikan Cina Longxing. Dari hasil penyelidikan polisi, perusahaan ini tidak memiliki surat perekrutan pekerja migran Indonesia. Tim Satgas Perdagangan Orang Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan Hoji dan Sustriono sebagai tersangka kasus perdagangan orang di kapal Longxing Cina. Warga Tegal, Jawa Tengah ini diketahui menjabat sebagai komisaris dan direktur PT Mandiri Tunggal Bahari. Para tersangka diketahui telah menyalurkan ABK ke kapal Cina Longxing Yuanyu dengan cara ilegal. Atas perbuatannya tersangka diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tidak memiliki izin dalam hal perekrutan tenaga migran. Nah, satu hal yang penting, karena apa? Dia tidak tahu user yang menggunakan itu kemampuannya seperti apa dan operasionalnya di luar seperti apa. Sedangkan itu penting sehingga keselamatan untuk pekerja migran kita ini tidak terjamin. Menurut laporan ada 2, tapi di luar itu kami kurang tahu. Setelah mendengar itu Pak, apakah ada tindakan yang diambil oleh perusahaan Pak? Ada, kami menghubungi agen sana untuk memperbaiki semuanya. Selasa kemarin, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan 3 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang terkait kasus eksploitasi ABK Indonesia di kapal Cina Longxing 629. Para tersangka yakni W, selaku staf PT APJ Bekasi, F, staf PT LPB Tegal, dan J, Direktur PT SMG Pemalang. Ketiganya terancam hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Hingga saat ini sudah 231 orang ABK WNI ditempatkan di berbagai kapal ikan di Cina. Sebelumnya 4 ABK WNI yang bekerja di kapal Longxing meninggal akibat penyakit bergejala serupa, yakni pembengkakan tubuh, sesak nafas, dan nyeri di bagian dada. Proses pelarungan 3 jenazah ABK WNI di tengah laut kemudian viral di media massa. Tim Liputan iNews melaporkan.